Selamat datang di Poci, podcast Cipul, Cina pulau apa? Pulau Cina terbaik. Cina negara tolol. Pulau Jawa terbaik. Pulau Karibia terbaik. Pulau Seribu ternyata cuma satu loh. Nah, ngomong dong anjing, gue lagi main HP. Gue lagi main HP, lu mulai. Ntar terkesannya gue kalau podcast main HP. Emang enak podcast sama orang main HP. Dan ngantuk. Gue nggak ngantuk. Oh, dulu ngantuk. Tadi aku sempat ngomong Cina karena ada topik itu tidur babi. Lu harus cek dokter sih. Kayak ini tidurnya respon. Lebih jelas ya. Tadi aku sempat singgung Cina karena topik minggu ini ada soal Cina-Cinanya gitu loh. Nah, pertama. Apa ini? Kita sempat digegerkan dengan DJ Panda ya. DJ Panda. Oh. Sumpah. Ini di minggu ini lagi banyak berita perselingkuhan dan perpasangan gitu ya. Menurut gue adalah di antara semua kasusnya DJ Panda sama Erika Karlina tuh yang paling nggak penting untuk di blow up anjing. Jadi kayak sangat tidak kayak yang pertama apa nih pertama? Ini pendapat gue ya, mohon maaf ya Mbak Erika Karlina atau DJ Panda atau siapapun fans-fansnya kayak hanya pendapat ya guys. Ini pendapat gue. Yang pertama adalah itu sebuah kasus yang sangat nggak penting untuk dibahas karena itu tuh kayak hasil dari kenakalan remaja. Ya, kehamilan itu hasil dari kenakalan remaja yang menurut gue kayak orang dua-duanya mau, bukan kayak korban, misalnya kayak korban pelecehan seksual segala macam ya. Meskipun gue nggak tahu juga kayak kata Erika Karlina, gue belum nonton podcastnya, tetapi kayak cuma cuplikan. Aku cuma lihat cuplikan dan rangkumannya juga. Katanya kayak dia diancam segala macam, gitu kan. Tapi kayak maksud gue kayak it's not really important, seriously, kayak ya udah aja sih menurut bagi gue itu sih. Sampai DJ Panda itu tuh kayak bikin 2 video klarifikasi DJ Panda 2 video. Itu kayak urusannya orang yang pertama. Karena apa? Karena banyak banget kasus yang perlu difokuskan. Let's say kayak lu tau nggak diplomat yang dibunuh? Itu diplomat yang meninggal di kos atau di hotel gitu. Iya, itu menurut gue lebih penting untuk di ini. Kenapa? Karena kayak itu menarik sih. Jadi kayak si diplomat itu dia dibunuh di kos-kosan. Tapi ini kayak nggak ada investigasi lagi loh. Benar, kayak hilang aja kasusnya, ketutupan sama kasus DJ Panda sama Donat Pingkan Mambo ini, kayak maksud gue kayak ketutupan tolonglah, kayak please gitu. Belum lagi kasusnya Tom Lembong. Baru Tom Lembong didakwa 4 tahun penjara, biasanya langsung Pingkan Mambo marah-marah. Apa sih beritanya gitu? Iya, jadi menurut gue kayak ada yang bilang gini, tau nggak kenapa Tom Lembong di penjara 4,5 tahun? Apa? Karena pemilu 4 tahun lagi. Nah, ini kan cuma konspirasi yang di internet, guys. Gue cuma baca komentar internet. Enggak asli. Enggak. Masa dia ditahan sampai 2009 enggak lah. Iya, siapa tahu nanti remisi besok udah keluar kan. Walaupun rekening pribadi Tom Lembong enggak ada terdeteksi kemasukan dana, ya enggak ada, itu kan cuma prediksi. Siapa tahu nanti kayak ada remisinya, misalnya Tom Lembong, remisi pemotongan kelakuan baik, remisi Natal, remisi Idul Fitri, sering baca Alkitab, remisi jalan 100 langkah tiap hari. Kayak kamu udah 100 langkah tiap hari, kamu saya potong 2 hari gitu. Remisi apa lagi? Remisi sampo siapa tahu. Remisi Imlek karena dia bisa kongsi pacai berkali-kali gitu. Dia kongsi pacai setiap napi gitu ya. Remisi ngomong, kalau di penjara ngomong aku bukan gue. Nah, itu kan bisa banyak remisi yang siapa tahu kayak dipotong-potong nggak tahu ternyata cuma 2 bulan penjara. Siapa tahu kan gitu ya buat Tom Lembong. Kadang gitu sih, yang awalnya bertahun-tahun ternyata keluarnya hitungan bulan doang. Iya, kayak Selina Muherje kan kayak cepet tuh. Selina Muherje. Lalu ini kasus lain juga, aku sempat lewat juga tuh yang di Richard Lee, Bidi siapa itu? Bidi sama Bams ya itu ya. Itu perselingkuhan juga ya, setahu gue. Apa itu anjing? Oh, jadi, tahu ya. Barengan Erika Karlina sama Bidi dan Bams itu. Ya si selebgram itu yang dia dari awal cowoknya jelek dirawat sama dia. Pengamen selingkuh sama kasir, orang biliar kan? Kasir biliar kan? Gila ya. Jujur kenapa kalau selingkuh sama sama barang? Bukan. Kan kasir biliar kan? Bukan kasir biliar, bukan. Orangnya, ceweknya. Oh, bukan. Cewek yang kerja di kasir biliar. Bukan ini biliarnya. Bukan. Cewek yang kerja di kasir biliar. Cewek di kasir biliar. Terus ini si mukanya kasir cewek ini. Si Bidi ini. Ngentotin. Si Bams ini cowoknya. Cowoknya ngentotin komputernya. Terus makanya dia kena virus hardware gitu ya. Goblok, tolol. Gitu ya. Banyak lah pokoknya barengan guys minggu ini. Iya, kasus selingkuh tapi yang paling gede sekarang di data Cina. Cina. Belum ini si
si Ulur, Iris Wulur jadi selingkuhan polisi ya? Selingkuh buat kayak Uno reverse cut, kayak gitu. Dia diselingkuhi, tiba-tiba dia jadi selingkuhan. Tapi baru-baru ini dia bikin klarifikasi. Jadi pokoknya 2 hari terakhir ada 4 pihak yang bikin klarifikasi. Jadi kayak susah untuk ditonton dan durasinya panjang-panjang semua. Fadil Bajide juga bikin klarifikasi. Pinkan Mambo juga klarifikasi. Pinkan Mambo juga klarifikasi. Pinkan Mambo lebih ke defensif sih. Dan yang paling heboh itu sebenarnya bukan dari negara kita, tapi dari dataran Cina. Kita akan membahas soal Sister Hong. Sister Hong ya. Jadi konteksnya aja ya, Sister Hong itu buat yang kalian belum tahu. Ada jadi seorang pria berumur 38 tahun. Pria 38 tahun dengan julukan Sister Hong. Aku nggak tahu kenapa namanya Sister. Enggak, namanya Hong. Cuman kayak orang Cina itu kan kayak manggilnya dia sister gitu. Karena jadi dia kan menyamar Cece Hong. Jadi dia menyamar sebagai wanita. Hong Cece gitu kayak. Pria 38 tahun yang menyamar jadi wanita, dia memangsa pria-pria lewat dating apps. Dan pria itu dari banyak kalangan, ada dari kalangan atas, kalangan bawah, kalangan menengah gitu loh. Bener. Semua disergap. Jadi dia menyamar sebagai wanita sampai ini voice note-nya pakai filter AI. Coy, dia itu korbannya tuh 1.600. Itu yang 1.600 pria loh. Itu yang dia publik. Dan kata polisi masih ada video dari 8.000 something orang. Anjir. Atau I don't know, nggak mungkin 8.000 sih. Pokoknya 4.000 atau lebih banyak lah dari itu. Itu tuh dia keep buat dirinya sendiri karena itu cowok-cowoknya premium, ibaratnya kayak cowoknya lebih ganteng lagi dari apa yang udah klik. Jadi dia ada penyimpangan mengincar cowok-cowok, tapi juga dia memanfaatkan harta-harta cowok itu yang diberikan ke dia kan. Justru dia nggak memanfaatkan harta-harta cowok. Karena cowok-cowok itu datang disuruh bawa secretsnya aja. Cuma disuruh bawa, ada yang bawa semangka, ada yang bawa minyak goreng, ya kan? Ada yang bawa, pokoknya mereka tuh kayak apa? Kayak sajen ke Ratu Kidul aja gitu. Jadi di dating apps Sister Hong ini dia ngecek cowok, dibikin baper, diajak main ke apartnya dengan imbalan, udah kamu bawa secretsnya aja mau barang apapun. Ada yang bawa apel loh. Ada bawa apel. Tuh cowok juga nggak modal, masa ketemu cewek bawa apel. Tolol loh, masa nggak ada modal loh. Tapi katanya orang-orang karena itu kenapa? Karena Sister Hong ini dia tuh adalah ya benar dia pintar ngambil hatinya. Dan dia pintar manipulasi gitu. Dia tuh pendengar yang baik. Jadi cowok ini tuh kayak misalnya dia punya masalah sama ceweknya atau stres sama ceweknya, sifat ceweknya. Dia tuh kayak curhat sama Sister Hong itu, cerita sama Sister Hong itu dia tuh merasa cewek ini merasa nyaman. Nah, berarti apa? Berarti kayak fisik itu nggak penting. Kalau lu suka sama orang, lu kenain dulu hatinya. Udah kena hatinya gitu, baru kontolnya atau enggak baru titik teteknya baru begini lubang pantatnya kayak gitu. Jadi tapi ini membuktikan Sister Hong dia bisa meluluhkan 1.600. Gimana cewek-cewek yang hobi ghosting cowok-cowok di luar sana? Lu malu nggak sama Sister Hong? Dia berhasil meluluhkan 1.600 pria loh. Iya anjing kayak gila loh. Dari semua kalangan dia berhasil luluhkan. Gimana lu cewek yang semua cowok sama aja, atau dia yang salah gitu. Ada juga yang bilang gini, buat para cewek-cewek, jangan bangga kalian kalau cowok kalian itu bad boys yang bisa, yang pernah nidurin banyak cewek gitu, kayak karena cowok itu nggak peduli fisik lu anjing, yang penting kayak lu every hole is a goal anjir. Every hole is a goal. Every hole is a goal gitu anjing. Itu membuktikannya. Bahkan dia di kasus akhirnya ya 1.600 pria itu bergantian kan datang ke apartemen ya. Iya, ada bahkan sampai ada repeat order anjing. Ada repeat order. Ada yang sampai kayak 4 kali loh. Anjir, malah lagi ya. Lagi, coy. Gitu, dia nagih sama pria 38 tahun itu ya. Iya, mungkin emang dia merasa lebih pulen. Dia lebih pulen ya. Lebih padat ya. Lebih padat dan pantatnya mungkin keras banget kan itu ya kalau cowok ya. Gila ya. Itu membuktikan bahwa ya kita nggak tahu ya kalau di Cina tuh ya. Mungkin dia melihat orang itu kayak udah nggak peduli ya fisik gimana dah. Kalau lu berhasil bikin aku nyaman jadi pendengar dah. Tapi kayaknya tetap ku gas tapi gitu ya. Kalau aku sih bilangnya kayak mungkin di Cina tuh karena kebanyakan orang kan. Kebanyakan orang. Jadi kayak apa ya? Kayak ya udah saking banyaknya orang ya apa aja digas. Dan kayaknya nggak tahu ya hukum sanksi sosial sana kayaknya nggak terlalu berlaku ya di sana ya. Justru berlaku makanya kayak ya? karena kan mereka tuh nggak pakai media sosial dari luar kan. Makanya kita nggak tahu mereka ngapain gitu ya. Iya mereka tuh cuman pakai Weibo sama itu kayak dibatasin kan. Jadi kayak kalau ada yang viral mereka tuh bener-bener di Cinanya. Itu tuh jadi bahan gunjingan satu Cina anjir. Karena kan media sosial cuma di situ doang. Masalahnya di luar negeri aja bahasin si Sister Hong. Gimana orang Cina sana mah? Iya jadi kayak itu ya.
Jadi kayak itu tuh di Cina dia tuh cowok-cowok ini di Cina tuh menurut gue karirnya udah abis banget sih semuanya sih. Selesai dah tuh. Ya, kasihan. Apalagi kan nggak bakal ada cewek yang mau kesebar gitu. muka-mukanya kan. Iya. Banyak video yang kesebar, malah nggak sengaja lewat lagi. Nggak bakal ada yang mau lagi sih sama cowok-cowok itu sih menurut gue si anjing. Dan aneh ya, beberapa banyak yang ganteng loh. Iya, banyak yang ganteng-ganteng ciuman. Iya. Jadi kayak Sister Hong, dia kayak ajak hubungan badan tapi pakai masker, mulutnya dilubangin. Ada beberapa katanya cowok-cowok itu ketika udah nyampe, akhirnya Sister Hong bilang kalau dia tuh cowok, tetapi kayak dia merasa kayak anjir lah udah horny, udah nyampe sini juga ya udahlah sikat aja. Kalau lu gimana? Misalnya lu kenal sama cewek, mungkin kan siapa tahu di Bumble dia fotonya pakai ya gitu segala macam. Pas lu datang ke Sister Hong, lu bakal tapi udah dibikin baper ya gitu. Lu udah baper ibaratnya nih istilahnya. Lu bakal lanjut apa lu bakal kabur? Kayaknya aku bakal nih nyari kantong sampah ya. Tutup mukanya gitu, tetap tutup mukanya. Terus ku laporin ke polisi, pukul dia, ku borgol dia gitu. Kayak mau bikin RW aja gitu sih. Kayak, wah tapi memang si Serhong ini kasus yang paling heboh sih sekarang di viral Cina banget itu ya. Sih. Bahkan viral itu sampai kayak udah berbulan-bulan masih viral anjir. Dan lu dilihat mukanya nggak muka asli. Udah anjir kayak manekin gitu. Makeup tebal kayak manekin. Jujur gue nyeremin. Nyerem sih. Itu kayak wujud-wujud. Kayak lu tau gak sih kayak lu belajar gambar tapi mukanya nggak jadi, muka manusianya nggak jadi gitu. Jujur di gue seremin sih, tetapi maksud gue kayak ya lagi-lagi beauty standard orang, fetish orang beda-beda. Kayak let's say di Afrika kan semakin lu lehernya semakin begini semakin cakep. Oh iya, makin cakep. Semakin cakep. Ada yang bibir makin doer, itu dia berarti makin cantik bagi cowok-cowok di sana. Ya siapa tahu di Cina semakin lu putih mukanya, semakin putih dengan bedak, semakin tebal makeup lu. Iya, gitu. Semakin lu kayak Sister Hong itu makin cakep ya. Gue nggak bisa ngejudge anjing gitu. Nih, kalau misalnya lu diundang Sister Hong ke apartemennya, lu bakal bawa persembahan apa? Kalau gue ke Sister Hong, posisinya apa nih? Posisinya kalau gue tahu kan kita ini nggak tahu kan dia cewek atau cowok. Kalau misalnya dia pakai ketemu di aplikasi ya. Kalau misalnya dia pakai foto palsu, aslinya cantik. Tapi ternyata yang gue lihat kan dia cantik kan. Nah, kan gue nggak tahu aslinya kayak gimana kan. Gue bakal bawa apa ya? Gue bakal bawa tiramisu. Cake ya. Bawa tiramisu. Soalnya semua cewek pasti suka cake kan. Iya, gitu ya. Bener. Terus tapi kalau ternyata dia pakai foto asli, nah berarti kan gue udah tahu nih dia bener kayak gimana. Gue bakal bawa batok kelapa yang buat ritual. Iya. Sekalian aja ayam hitam. Batok kelapa, ayam hitam, ayam cemani. Bawa Eggy Fedli. Iya. Eggy Fedli bawa juga. Sama kalajengking gitu. Ya. Pokoknya gue buat bahan-bahan ritual gitu ya. Kalau aku sih kayaknya aku pasti cari tahu apa yang dia suka sih. Udah aku bawa aja barang yang dia suka. Makanya aku tanya dulu makanan kesukaannya apa biar aku bikin. Misalnya kayak gitu ya. Aku sukanya sandwich strawberry gitu. Ya gitu, sandwich strawberry. Aku bawain sandwich strawberry, habis itu malamnya krosur gitu, biasa gitu ya. Ini biasa untuk yang sekarang suka nontonin lu juga nggak sih? Dia malah penonton setia, dia malah dan ini sekarang ini malah dia menyambung banget sama semua jokesnya, dia malah seneng dengan semua episode-nya. Bagus. Halo, salam kenal. Anjir lah. Halo, salam kenal. Ntar kapan-kapan jadi bintang tamu lah. Itu ya guys. Jadi nonton dong itu tadi gue gituin. Nonton, dia pasti nonton. Dia malah nonton setiap hari Selasa jam 12 dia tungguin. Gak apa-apa biar nanti ada bahan obrolan kayak aku disapa gitu. Iya, bahan obrolan antara tapi kayak harusnya jadi ya, harusnya ya. Kalau enggak jadi konten lagi lah. Jadi konten. Udah belum. Udah. Ayo. Ini menghibur. Tapi sekarang penonton jadi takut. Kalau aku udah punya pacar, takutnya season ini udah bungkus anjir. Enggak, jadi season 2 muncul kalau udah putus lagi. Guys, gini aja guys. Kalau misalnya topik podcast ini tuh kayak masih bahas general kayak gini, kayak masih bahas misalnya kasus, bahas COVID, kriminal. Aneh banget tiba-tiba bahas COVID misalnya, bahas tiba-tiba kasus, bahas tiba-tiba nostalgia. Iya. Berarti dia lagi mulus tuh. Lagi PDKT-nya lagi mulus. PDKT-nya lagi lancar. Kalau misalnya tiba-tiba nanti bahas percintaan. Kita bahas topik karena banyak yang request
topik cinta. Bohong, nggak ada request. Padahal nggak di request. Jadi dia pengen cerita aja sebenarnya. Pengen dipancing, pengen disayang-sayang gitu. Pengen ini nyari tipe doang. Iya, gitu. Jadi bohong ya, guys. Oke, gitu. kalau topik, gitu aja. Apalagi kan 4 episode terakhir kan udah nggak ada bahas cinta-cinta, berarti lagi mulus-mulusnya. Gak usah gitu. takut HS nggak bikin poci, orang dia udah dapat AdSense dari situ. Udah dapat AdSense, lumayan. Lumayan lah, udah bisa ini uang. Iya. Uang listrik aman lah, uang listrik, uang ini pembantu aman. Pepe. Tapi ya ini ya, menurut lu si Storm ngelakuin ini semua karena dia butuh perhatian atau dia butuh harta atau dia cuma mau menuhin hasrat dia doang, cowok-cowok yang berbeda, atau dia mau ngetes aku bisa sejago apa sih, dapat pria semacam apa gitu. Menurut gue kalau misalnya dia di tahap mungkin awalnya coba-coba kan. Kayak mungkin nganggur. Ya menurut gue awalnya manfaatin lah. Iya benar. Manfaatin. Tetapi ketika ini udah dia jual dan laku, malah laku videonya ya. Di situ udah jadi kerjaan. Udah jadi kayak oh emang kayak kita aja, oh harus syuting ADC gitu. Sama kayak dia, kayak oh jadi, minggu ini emang harus syuting menguntungkan syuting gitu. Iya, syuting kentrot gitu. Katanya ada beberapa korban pria yang malah ketahuan ditampar katanya. Tapi nggak di videoin akhirnya. Ada beberapa korban kan? Jadi dia nampak, kamu cowok ternyata ditampar gitu, dipukul. Menurut gue kayak makanya gue tanya kalau lu bakal lanjut apa enggak gitu, anjay gitu. Gila memang kalau di si Strong ini. Menurut si Strong ini zodiaknya apa? Zodiaknya apa? Karena dia berhasil meluluhkan hati ribuan pria yang dari kalangan berbeda. Gemini. Kita bisa, wah, Gemini sih. Karena dia punya dua kepribadian gitu. Jadi kayak mungkin dia bisa di profil dia beda, aslinya beda. Itu Gemini. Kalau di aplikasi dia pintar ngeflirt ya, jago ngeflirt, tetapi gaya pakai hati ngeflirtnya itu cuman biar tujuannya tercapai, which is tujuannya adalah ngentot dan itunya keluar, cairan dia keluar iya, gitu. Cairan kematiannya keluar. Kalau sampai 1600 pria masih keluar tuh cairan atau keluarnya darah, mungkin ya udah keluar darah atau 1600 pria, tetapi kan nggak dalam sehari toh. Oh, kayak sehari gitu, kayak ini kayak keluar masuk hotel gitu, open BO. Kan itu dalam periode bertahun-tahun gitu. Oh, bertahun-tahun. Oh, kirain gantian 1600 sudah ngantri Sister Hong ya? Iya, Sister Hong gitu. Kan dan dia kan nggak tiap video dia cerot juga. Oh, enggak, ada yang cuma Iya, dia cuma di kentot-kentot doang. Cuma main tangan, main kaki. Iya, dia tuh cuma diituin doang. Terus habis itu udah. Lu nonton gak sih videonya? Berarti lu nonton setiap videonya anjing. Yang kedua ada orang India. Tapi jujur, ini mah gue nggak munafik. Jujur kayak kalau ada yang viral begini, gue tuh penasaran suka menonton. Kayak waktu itu Kebaya Merah, gue tuh penasaran kayak kenapa bisa viral? Apa yang bikin viral? Apa yang membuat ternyata storyline-nya bagus. ternyata ada plot twist-nya juga. Kalau storyline, kalau itu kayak storyline-nya bagus, aktor aktrisnya juga bagus, dan pemerannya, cast-nya bagus, dan ini sih pengambilan angle-nya dia ambil first person view. Jadi kita seolah-olah ada di situ. Dan aku ikutan invest di ceritanya. Benar. Wah, dia nyangkut nih, puntung rokoknya jatuh ya. Kok jauh? Tahu aspal rokoknya jatuh. Lalu ketika waktu itu Keramat Tunggak itu aku cari, aku kayak maksudnya kalau Keramat Tunggak itu menurut gue kurang karena itu kayak nanggung ya. Maksudnya kayak kalau lu mau kayak gitu sekalian aja berat gitu, kayak udahnya pakai footage dari YouTube anjing. YouTube t-shirtnya masa lebih jernih dari kameranya gitu. Udahnya kayak itunya nanggung juga nggak kelihatan apa-apa. Jadi kayak kalau itu cuma si Sky yang mengeluarkan lidah dia gitu. Iya, jadi kayak kalau Keramat Tunggak. Nah, pokoknya gue tuh apa yang viral gue tuh harus ikutin karena menurut gue karena kayak kerjaan gue itu adalah gue tuh harus lihat tren, harus tahu tren, harus research. Bukan menuhin hasrat lu juga, bukan buat kebutuhan ini entertain ya, kebutuhan konten. Demi apapun ya, gue ngeliat video itu juga nggak ada ngaceng-ngaceng. Nggak ada ngaceng-ngaceng ya. Gue lebih waktu nonton Keramat Tunggak lebih ngaceng dikit anjing. Ngaceng dikit. Iya, maksud gue kayak karena apa? Karena gue ngebayangin mukanya Sister Hong gitu kayak apalagi kan dia kan pakai masker tapi kita udah kebayang muka aslinya. Aduh, ini dicium muka kayak gitu. Harusnya dia tuh jadi OnlyFans yang mukanya dia disensor gitu. Tapi iya sih. Dia sebarinnya dijual kemana ya? Kayaknya website Cina-Cina gitu. Jadi yang lucunya adalah ya kan gue udah nonton ya. Ya maksud gue kayak beberapa lah yang ganteng. Enggak juga anjing. Pokoknya apa yang lewat, apa yang bisa gue dapet itu yang gue nonton gitu. Jadi emang beberapa kali, bukan beberapa kali sih, emang tiap video
nggak tahu ya video polanya sama, masuk, ada yang ngobrol dulu atau langsung beraksi? Masuk, ngobrol-ngobrol dulu, beraksi, pun itu nggak lama, kayak cuma 15 menit. Langsung udah mulai. Cepet juga kita ketemu. Cepet juga 15 menit ya. Itu pun misalnya ada yang cuma 12 menit. 12 menit itu pun udah termasuk sama ngobrol-ngobrol, udah termasuk sama itu, sama closing. Gitu? Oh. Iya. Terus gini, adik, sampai dia pakai itulah korban ke-400 des gitu ya. Jepang gitu, ada Cina. Ada outro penutup ya. Jangan forget to subscribe gitu. Cina ada nihao-nya juga dong. Ini kan Cina gitu. Nihao, musuh. Ini korban ke-400 des gitu. Tetap des. Terus gini, dia begini, korban ke-400. Cek. Ada slide-nya. Korban ke-400, roll 1, adegan 1. Adegan 1 des, one take gitu. Oh, berarti durasinya beragam ya? Iya, Ada yang main cepat, beragam. tergantung cowoknya lagi horny banget atau enggak ya? Jadi menurut gue kayak nggak kayak yang lu bilang, maksud gue kayak lu kan tadi bilang kayak anjing kayak berarti bukan yang masuk pintu langsung gitu enggak ya? Ada pembalasan. Bahkan ada yang gue nonton tuh videonya kayak si cowok itu datang terus kayak langsung gini. Gue nggak tahu dia ngomong apa kan nggak kedengeran. Terus si cowok itu kayak kaget terus dia ngecek dia buka roknya si Serong gini. Dia ngecek begini. Oh dia gitu. Terus si Serongnya begini. Masa? Si Serongnya begini terus. Oh nih kon sih ya. Tetapi yang begonya setelah dia lihat itu dia ada titit, tetap diembat juga. Gue tolol banget ya anjing. Gue kayak bener-bener kayak orang tuh kayak kalau udah namanya nafsu itu tuh udah. Nih gue pernah ngobrol sama. Ada nggak kasus yang mirip gini dan lu kayak kaget banget gitu? Nih gue tuh pernah ngobrol sama orang yang sesama jenis itu? Bukan, bisnis ya? Kayak ada beberapa industri yang nggak akan pernah mati. Yang pertama adalah industri kesehatan. Pokoknya yang lu tuh menjual itu. Menjual ini ya, menjual medis lah pokoknya. Medis itu nggak akan pernah mati. Terus kayak industri pendidikan. Karena ilmu akan berkembang terus kan. Dan sekolah segala macam kursus itu bakal tetap dibutuhkan. Yang terakhir di industri. Sama industri yang lu menjual nafsu. Oh gitu ya. Makanya kayak OnlyFans, kayak pelacuran itu nggak akan pernah mati. Bahkan ikan aja udah ada pelacurnya di situ ya. Coy, lu lihatlah gue bukannya mau ngejudge ya, tapi kayak banyak banget orang-orang yang nggak punya duit, miskin, tetapi masih ngisiin duit buat bayar PSK. Ada sih. Kayak maksud gue kayak ada temanku gitu. Dan PSK itu harganya juga cuma 50.000, 100.000 juga dapet. Ini jatuhnya udah ironi ya kalau kita ngomongin itu sebenarnya udah ironis kayak gitu lu jual diri lu cuma 100.000 kayak udah ironis value lu seharga itu ya. Tapi maksud gue gini kayak industri itu tuh nggak akan pernah habis anjir kayak sister Hong gini. Buktinya apa? Banyak yang belum ketahuan pasti. Buktinya kayak sister Hong ini. Kita udah tahu, orang tuh udah tahu ini si cowok-cowok ini ngentot sama cewek jadi-jadian. Tetapi orang itu tetap beli anjing, tetap beli videonya, tetap beli membershipnya anjing. Berarti kalau dia bikin video berarti ada pelanggan tetap yang nungguin kan? Ada, itu dijual itu membership. Dia jual kayak membership kayak OnlyFans gitu. Jadi sekali bayar membership langsung dia bisa dia dapat update terus biasanya per bulan gitu. Jadi kayak tiap bulan dia renew lagi. Tapi maksudnya kayak tetap ada yang beli. Itu kan berarti itu menunjukkan kalau industri seperti ini tuh nggak akan ada matinya. Dan nggak mandang siapapun, pasti ada peminatnya. Iya, jadi kayak segala jenis anomali ada peminatnya. Iya, ini bukannya gue mendorong kalian untuk untuk jadi kreator OnlyFans ya, tetapi menurut gue kayak justru kalian harus hati-hati gitu anjir kayak sama pasangan kalian gitu. Karena apa? Karena kayak ya itu kayak Sister Hong aja. Iya. Gini, hati-hati sama pasangan kalian, hati-hati gak usah lah ketemu orang. Gak usah, apalagi ketemu orang random lah. Gak usah ketemu bener deh, kayak maksud gue kayak jadi gak usah lah ngentot-ngentotan. Ditambah kasus berita ini lagi viral kan soal ngentot-ngentotan gitu. Lu kalau mau ngentot, ntar aja pas lu udah nikah anjing. Kayak maksud gue kayak gini. Enak kok, feel-nya beda kok sama istri sendiri gitu ya. Lu bayangin ya, cowok-cowok itu di Sister Hong, mereka mana tahu mereka bakal direkam. Iya, mereka nggak tahu. Di pikiran mereka adalah mereka datang pengen ngentot, udah pulang dan udahlah menuhin nafsunya aja gitu. Ternyata pas dia datang dia direkam viral mukanya. Dan mukanya viral lagi. Hidupnya hancur. Gimana kalau dari pria-pria yang kalangan atas dari keluarga ternama di Cina sana. Hancur tersebar hidupnya. mukanya.
Gila, nah bayangin kalau itu kalian ketemu orang, hari itu kalian dipikiran kalian, hari ini aku cuma mau ngentot, ternyata kalian direkam sama dia. Video kalian tersebar di mana-mana, apa nggak hancur hidup kalian? Nah, bayangin muka kalian direkam, disebarin, malah banyak dislike lagi videonya, nggak bagus. Ngentotnya nggak bagus. Malah di review orang lagi ya. Iya, makin ini dong, makin sangat tidak pede kan diri lo itu. Bayangin kalian bikin video bokep, terus disebar nih. Terus kayak main kalian nggak enak permainannya jelek di video bokep itu, kalian malah di review kita berdua di Poci. Di Poci ya. Itu lu nonton nggak itu? Iya. Bayangin. Masa di menit 3 udah colok gitu. Bayangin harga diri lo anjing di review duo Cindo di Poci anjing. Gimana lu kalau udah ngentot cewek ini terus disebarin, diupload kan ke video. Bayangin video lu cuma dibayarin 5.000. Berarti value titik lu tuh cuma 5.000 lo. Gila. Dan gitu kan, dan Sister Hong itu kan dia kan jual kan. Tapi kan maksudnya video itu kan tersebarnya tuh bahkan sampai di Twitter yang bahkan orang nggak bayar pun orang bisa nonton kayak bener-bener ini explore muncul gitu ya. Bener-bener gak ada harga dirinya. Gak ada harga diri, muka lu dengan gampang tersebar gitu loh. Iya, jadi menurut gue kayak gitu sih, guys. Udahlah guys. Udahlah misalnya kayak udahlah nggak usah lah namanya itu VCS. Gak usah tuh kenakalan iya, gak usah direkam lah anjing. Maksud gue kayak ini bukannya gue juga mendukung orang-orang kayak kalau mau ngentot jangan VCS, enggak anjing. Mendingan udah lah nggak usah ngentot, hidup yang lurus bener-bener aja udah. Pokoknya kalau urusan hubungan badan atau hubungan internasional pokoknya itu semuanya hubungan internasional beda lagi. Oh beda ya. Pokoknya urusan hubungan udah antara pasangan aja lah, nggak usah urusan video-video sebar-sebar gitu loh. Banyak kan kasus yang di luar sana artis atau selain Sister Hong kesebar juga artis-artisnya gitu ya. Gitu ya guys. Sebuah pesan moral. Setiap episode Poci wajib ada pesan moral, wajib ada edukasi dewasanya gitu guys. Wajib ada pesan moral, wajib kayak ada pembelajaran ya. Dan buat kalian wajib ada fun fact kejut hari ini adalah tahu nggak kalau di Jepang itu sekarang sedang kelangkaan matcha karena matchanya banyak diborong orang Indo. Oh iya. Nggak tahu kan? Baru tahu ya. Fun fact kejut. Tahu nggak sih di Rusia pria dan wanita itu udah 2:1. Hah? Wanitanya 2 kali lipat lebih banyak. Sumpah lu. Makanya Let's itu go to Rusia. Yes. Tapi ya lu bisa bahasa Rusia, gue bisa. Krasny Vladimir War gitu. Nah, itu dia guys. Untuk episode Puji kali ini sangat deep. Kita membahas segala berita internasional dan lokal, tapi juga ada pesan moralnya itu ya guys. Jangan terjerumus dengan dunia seperti itu ya guys. Sudahi, kita ini generasi emas 2045. Kita harus bikin bangga Pak Prabowo dan Gibran agar menjadi generasi yang menjanjikan guys. Lu aja dah. Itu. Aku aja. Kita harus membanggakan Gibran dan Kaisang dan itu semua kita jadi generasi yang bagus. Nah, itu dia untuk episode Poci minggu ini di Poci. Podcast si Poci na pulau jauh terbaik.